Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Saputri dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait isi makalah yang sudah saya buat terkait orientasi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. So, without nothing further ado, let's get it. Pendidikan bagi sebagian orang hanyalah rutinitas. Sekolah, ujian, lulus, lalu kerja. Tapi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan jauh lebih daripada itu. Ia adalah jalan pembebasan, proses spiritual, dan alat transformasi sosial. Ketika saya membaca ulang gagasan-gagasan beliau, saya merasa pendidikan hari ini seakan kehilangan ruhnya. Maka penting untuk menengok kembali warisan pemikiran beliau, bukan untuk dikenang saja sebagai sejarah, namun untuk dijadikan fondasi masa depan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darmis. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Beliau berangkat ke Mekah hanya untuk belajar langsung pada ulama-ulama pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Lalu sekembalinya beliau ke Indonesia, beliau melihat masyarakat Islam terjebak dalam praktik-praktik keagamaan yang hanya ritualistik namun kosong secara sosial. Agama hanya berhenti di masjid dan sementara kemiskinan dan kebodohan masih merajalela. Maka pada tahun 1912, atas dasar keresahan beliau itu, beliau mendirikan Muhammadiyah. Visi utamanya pendidikan. Karena menurut beliau satu-satunya jalan untuk membebaskan umat adalah melalui ilmu yang membumi dan berorientasi pada amal. Pandangan ini sangat sejalan dengan pendidikan profetik yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo pada 2006, di mana pendidikan yang memanusiakan, membebaskan dari ketertindasan, dan membangkitkan kesadaran spiritual. Tersebut adalah definisi dari pendidikan profetik. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan menolak pendidikan yang hanya mementingkan hafalan. Ia ingin agar peserta didik tak hanya paham ayat, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata. Salah satu surat yang menjadi landasan utama beliau, yang dimana mungkin menurut kita ini hanya sekedar surat pendek belaka, yakni ada surat Al-Ma'un 1-7. Surat tersebut dijadikan landasan gerakan sosial, landasan untuk menyantuni kaum-kaum marginal, menyantuni anak yatim, kemudian landasan untuk membangun instansi umum, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, dan masih banyak lainnya. Lalu Wahid 2021 menyebutkan pendidikan berbasis Al-Ma'un ini sebagai bentuk praksis Islam yang sangat relevan di era sekarang. Lalu sebenarnya apa orientasi pendidikan sejati menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan? Menurut beliau, pendidikan bukan hanya tentang kognitif, namun integratif. Beliau ingin membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal. Ini bukan jargon, teman-teman. Namun, iman adalah fondasi spiritual. Ilmu adalah pencerahan intelektual dan amal adalah bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Mulhan 2001 menyebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membebaskan umat dari kebodohan, bukan hanya dengan ceramah, tapi dengan aksi. Ini yang sering kita lupakan dalam dunia pendidikan hari ini, bahwa ilmu itu harus ditanamkan bersama tanggung jawab sosial. Nah, ada yang paling menarik, di mana sistem pendidikan yang beliau coba bangun juga menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Beliau memadukan pelajaran fikih dan tauhid dengan
ilmu-ilmu umum lainnya seperti matematika, ilmu alam, bahasa Belanda. Azro 1999 menyebut ini sebagai bentuk sintesis epistemologis, yakni usaha untuk menjembatani antara wahyu dan rasio. Model ini justru sangat dibutuhkan hari ini, ketika banyak lembaga pendidikan Islam yang masih bingung menempatkan ilmu eksakta dalam kerangka keislaman. Lalu selain nilai dan kurikulum, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sangat memperhatikan metode. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menerapkan pola satu arah dalam proses belajar mengajar. Ia mendorong adanya diskusi, pertanyaan, dan pemahaman kritis. Kholik 2021 mencatat bahwa pendekatannya itu bentuknya partisipatif dan kontekstual. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ingin murid sekedar mendengarkan, tapi juga mengalami dan berkontribusi. Bahkan proses belajar seringkali dilakukan melalui kegiatan sosial. Nah, ini sangat jauh dari realita model pendidikan yang hanya mementingkan nilai raport dan ranking belakang. Lalu peran guru dalam pandangan beliau pun bukan hanya tentang menyampaikan materi, namun guru adalah teladan hidup, suri tauladan. Murid pun bukan hanya objek pasif, namun murid itu subjek aktif. Fatoni 2020 menyebut relasi ini sebagai hubungan transformatif, di mana guru dan murid tumbuh bersama dalam nilai dan aksi. Nah, saya pribadi merasa relasi ini mulai hilang dalam sistem pendidikan kita sekarang. Guru dihormati hanya karena status, bukan karena teladan. Lalu murid dihargai karena nilai, bukan karena karakter. Nah, sekarang kita tanya, apakah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih relevan di era sekarang? Nah, saya melihat bahwa ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan justru sangat-sangatlah relevan di era digital yang serba cepat. Pendidikan kehilangan kedalamannya. Bahkan lembaga justru terjebak dalam sistem kapitalis atau komersialisasi yang penting lulus cepat, kerja cepat, dan kalau bisa kaya cepat. Tapi apakah pendidikan seperti ini mampu menciptakan manusia yang punya arah hidup, kepedulian sosial, dan integritas spiritual? Fadilah dan kawan-kawan 2024 menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai spiritual adalah benteng penting di era globalisasi, di era informasi serba terbuka ini. Bukan berarti anti teknologi, bukan. Justru pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa diaktualisasikan melalui pendekatan digital. Nah, Sulianto dan kawan-kawan 2024 menegaskan bahwa pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dengan inovasi teknologi agar pendidikan tetap berakar tapi juga relevan. Tentu masih terdapat banyak tantangan besar. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada komersialisasi, dikotomi ilmu, kemudian lemahnya integritas guru. Ini menjadi hambatan serius. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita bisa mulai dari hal kecil, menanamkan kembali nilai-nilai amal sosial, terus membangun ruang diskusi yang kritis, dan menjadikan guru sebagai teladan, bukan sekedar pengajar. Nah, bagi saya pribadi, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya inspiratif, tapi juga penuh keberanian. Ia tidak takut mengguncang tatanan lama demi masa depan yang lebih manusiawi. Maka sudah seharusnya kita tidak hanya mempelajari pemikirannya, tapi benar-benar menghidupkannya di ruang kelas, di komunitas, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan bukan sekedar soal lulus, tapi soal menjadi manusia yang benar-benar hidup. Demikian penjelasan saya terkait orientasi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.